Halo teman-teman semua, saya Elma Halimah akan menjelaskan tentang proses keputusan pembelian perspektif bisnis. Tonton terus videonya ya. Secara sederhana, proses keputusan pembelian dalam perspektif bisnis adalah langkah-langkah yang dilakukan perusahaan atau sebuah organisasi saat akan membeli produk atau jasa dari pihak lain. Berbeda dari konsumen pribadi yang bisa beli barang karena lagi pengen aja, bisnis biasanya beli karena kebutuhan yang penting, nilainya yang besar, dan dampaknya yang besar juga untuk operasional. Jadi, prosesnya cenderung lebih panjang, lebih hati-hati, dan lebih formal. Robinson, Harris, dan Wynn menjelaskan tahapan pengambilan keputusan dalam perspektif bisnis. Berikut penjelasannya. Tahapan pertama yaitu pengenalan masalah. Misalnya, perusahaan sedang menghadapi masalah. Bisa jadi karena mesinnya yang rusak atau stok bahan baku yang mulai menipis. Nah, dari sinilah muncul kesadaran harus membeli sesuatu. Kedua, deskripsi kebutuhan. Setelah sadar adanya masalah, perusahaan mulai berpikir, kita butuh apa sih sebenarnya? Misalnya, kita butuh mesin cetak botol yang bisa ngebut, hemat, dan awet. Tahapan ketiga yaitu spesifikasi produk. Nah, dari sini tim teknis bakal nyusun detail kebutuhan. Contohnya, mesin harus bisa produksi 5.000 botol per jam, pakai listrik 1.000 watt dan tahan panas. Pokoknya semua yang dibutuhkan dijabarin sejelas-jelasnya. Kemudian mencari vendor atau pemasok. Setelah tahu apa yang mau dibeli, sekarang waktunya cari siapa yang menjualnya. Biasanya dari internet, pameran industri, katalog, atau tanya-tanya kepada rekan bisnis. Kemudian disaring mana yang kelihatannya dapat dipercaya. Tahapan kelima yaitu meminta proposal. Nah, setelah menyaring beberapa vendor tersebut harus mengirim proposal. Isi proposalnya mencakup harga, spesifikasi, waktu pengiriman, jaminan, dan bonus-bonus lainnya. Kemudian memilih pemasok. Setelah proposal masuk, perusahaan mulai membanding-bandingkan siapa sih yang paling oke dari segi kualitas, harga, dan pelayanan. Nah, yang paling cocok maka dia yang akan dipilih. Tahapan ketujuh adalah membuat pesanan. Vendor yang sudah dipilih, sekarang waktunya untuk membuat pesanan resmi. Isinya yaitu jumlah barang, cara kirim, bayar kapan, dan semua detail lainnya yang berhubungan dengan barang tersebut. Nah, untuk langkah terakhirnya adalah tinjauan kinerja. Setelah barang datang dan dipakai, perusahaan kemudian mengevaluasi barangnya sesuai janji tidak ya. Kalau misalnya puas bisa jadi langganan, namun kalau zonk ya langsung dicoret dari daftar. Dengan memahami proses ini, kita jadi tahu bagaimana cara kerja bagian pembelian di perusahaan, kenapa proses tender atau lelang itu penting, dan yang paling utama, bagaimana cara membuat keputusan yang rasional, efektif, dan profesional. Semoga penjelasan ini bikin kamu makin paham dan siapa tahu jadi bekal kalau nanti kerja di perusahaan atau mau bangun bisnis sendiri. Terima kasih.